warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Gimana kondisi kalian hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi bersama podcast Student Revolutions SMK Negeri 34 Jakarta. Hari ini kita mau bahas apa sih Kak yang seru nih? Nah, kalau menurut aku sih ya, yang seru ini nih kita bakal bahas siswa-siswa berprestasi di sekolah kita. Wah, seru banget sih ini. Tentang siswa berprestasi di sekolah kita itu sebenarnya banyak banget siswa berprestasi di SMK Negeri 34 Jakarta, maupun akademis dan non-akademis. Iya, makanya kita bakal jadi bahasan. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Oke. Iya. Perkenalkan, nama aku Syifa Hairiah. Ya, kenalin, nama aku Muhammad Jafar Abdul Razak. Nah, tema hari ini tuh apa sih Kak? Nah, hari ini kita punya tema buat podcast kita itu lebih dekat, lebih kenal, lebih aktif dalam berkegiatan di sekolah. Bagus banget temanya. Iya, kita bagus banget ini temanya nih. Tentang bintang tamu, kita hari ini kedatangan bintang tamu siapa nih? Nah, iya, kita hari ini kedatangan 2 bintang tamu nih. Tapi kita jargon dulu dong sebelum kita kenalin. Oh iya, hampir Iya. lupa. Aduh. Jadi kalau jargon tuh kita jadi lebih semangat nih. Iya, Oke, benar. kita mulai ya Kak. Iya. Masih inget gak? Masih inget dong. Ayo. Oke. Student Revolution, Stand up, speak up, stop head. Nah, kita kedatangan 2 bintang tamu nih. Dua-duanya siswa berprestasi di sekolah kita. Oke, kita kenalin aja langsung ya. Oke, yang pertama ada Ahmad Musawir. Halo semuanya. Nah, yang kedua ada Rizky Novrian. Ya, halo semuanya. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita punya pertanyaan nih buat soal keprestasian yang ada di sekolah nih. Nah, tentang keprestasian ya. Kira-kira apa sih prestasi tertinggi yang pernah kalian raih? Mungkin dari Kak Rizky dulu. Ya, prestasi tertinggi saya sih baru kemarin tuh ya. Kemarin ya? Iya, yang LKS desain grafis itu. LKS desain grafis ya? Berarti itu Iya. masuknya bidang akademis dong? Iya, bidang akademis. Multimedia ya? Iya. Dari jurusan. Kalau Musawir gimana? Alhamdulillah baru kemarin menang Piala Wakil Gubernur dan alhamdulillah sekali tanding langsung dapat 2 medali Wis, emas. ini prestasi banget, keren banget. Oke, kalau kalian dari prestasi seperti ini bisa dong diceritain nih gimana pengalaman dari perjalanannya, gimana nih bisa jadi juara gitu. Mungkin dari Kak Rizky dulu. Iya, awalnya saya di chat Buis ya. Makasih Buis. Saya lancar untuk lahirannya ya. Oh, Buis mau lahiran ya? Iya. Nah, semoga lancar ya. Iya. Amin. Saya di chat Buis, ditanya siapa aja yang di tempat PKL saya yang sering buat desain-desain gitu. Desain grafis, lomba desain grafis ya? Iya, buat pas PKL itu. Iya. Terus gimana tuh? Ya akhirnya yang kepilih dari kelas saya tuh 2 orang, saya orang. sama Faiz. Rizky sama Pais ya? Terus gimana kelanjutannya? Ya kelanjutannya saya diseleksi tuh, saya sama Faiz, siapa yang buat ikut wakilin SMK 34. SMK 34, Iya. desain grafis. Hmm. Terus gimana? Menang? Ya alhamdulillah saya yang kepilih buat Kepilih, juara 1. buat ini baru buat ngewakilin SMK 34. Oh, baru wakilin dulu tuh. Iya. Gimana lagi tuh? Baru saya waktu itu lomba di Poncol, SMK Poncol. SMK Poncol. Ya alhamdulillah saya menang juara 1. Menang juara 1 Iya. Jakarta Pusat ya? Jakarta Pusat 2. Jakarta Pusat 2, Iya. juara 1. Bisa bangga banget dong prestasi itu kayak gitu. Ada hambatannya nggak sih waktu ngerjain kayak gitu? Ya, kalau hambatan ada sih, Ah. saya kekurangan kekurangan fasilitas lah, fasilitasnya nggak memadai di rumah. Jadi saya harus ke sekolah buat belajar apa yang disuruh sama WIS waktu itu. Kalau Musawir gimana tuh perjalanan pengalamannya? Mungkin kalau saya emang dari SD sih gua kan emang basic awalnya kan di silat. Silat ya. Terus dan alhamdulillah pas masuk sini itu satu perguruan jadi masih nyambung lah. Masih nyambung perguruannya ya? Masih nyambung. Terus emang dari awal masuk sini tuh emang tujuannya buat maju untuk di prestasi pencaksilatnya. Pencaksilat ya tujuan Terus utamanya. dan alhamdulillah kemarin sebenarnya kan kalau pencaksilat itu yang ditandingin banyak. Banyak. Ada tanding, terus ada seni baku tunggal yang gerak kesenian tentang silat itu sendiri geraknya. Banyak, Terus yang kedua adegan kayak ganda, terus ada bergu, dan alhamdulillah kemarin sempat nyoba ikut langsung 2 perlombaan. 2 perlombaan Jadi langsung. tanding fight-nya Iya. sama gerak baku tunggalnya, dan alhamdulillah dua-duanya dapat juara Alhamdulillah. emas, juara 1. Keren banget sih itu ya bisa kayak gitu. Keren banget dong. Nah,
tentang pasti kan kalian banyak kegiatan lain kan. Gimana sih cara membagi waktunya antara belajar sama latihan? Ya. Rizky gimana lu? Ya kalau saya sih datang ke sekolah ya waktu itu. Yang sekolah Iya. dibagi-bagi gitu ya waktunya. Iya, untungnya waktu itu saya lagi PKL tempat PKL saya ngertiin lah kalau saya mau lomba. Iya. Ya jadinya saya disuruh guys juga suruh datang sekolah karena kan di rumah nggak memadai fasilitasnya. Iya. Kalau kayak gitu berarti sekolah fasilitasin ya. Iya, sekolah yang fasilitasin semuanya Tapi itu berbuah hasil ya juara. Iya, Kalau alhamdulillah. Musawir gimana tuh? Kalau apa nih pertanyaannya nih tadi? Cara membagi Cara waktu. membagi waktu. Iya. Kalau cara membagi waktu, pertama kalau emang mau berprestasi ya, prinsip saya emang harus banyak pengorbanan. Jadi pengorbanan uangnya ada, pengorbanan waktunya juga ada, dan pengorbanan misalkan jarang di rumah jadinya, terus Iya. emang harus di latihan terus, belajarnya juga jadi kurang. Emang itu harus ada pengorbanannya. Tapi alhamdulillah kemarin saya bisa untuk memanage waktunya dengan baik dengan cara jadi latihannya dirajinin itu nggak pulang dulu. Biasanya kan latihan start jam 3:30 latihan ekskul, tapi nggak pulang dulu. Jadi habis dari sekolah jam 3 pulang, makan sebentar di sini, terus langsung latihan lagi, baru pengen maghrib baru pulang. Jadi emang butuh pengorbanan waktu di sekolahnya di fullin. Terus ini tips mungkin buat teman-teman yang ingin berprestasi. Jadi belajar di sekolah itu harus benar-benar apa yang dikasih materi dari guru, itu dari teman-teman. Kalau lagi belajar diskusi itu emang harus benar-benar belajar, jadi nggak pikirannya kemana-mana. Jadi pas di sekolah ilmunya dapat, pas di rumah pun enak tinggal ngerjain tugas-tugas, jadi nggak perlu belajar lagi masalah ulangan. Itu emang udah difokuskan ke sekolahnya. Nah kalau misalkan ada waktu luang, semisal pulang sekolah ada jadwal ekskul, baru kamu mau berprestasi apa dilatih di situ. Dan alhamdulillah sekolah 34 ini memfasilitasi banget lah. Kalau apalagi masalah silatnya dari dulu emang sudah terkenal berprestasi. Iya. Itu sih bener kata dari Sower ya. Kita butuh pengorbanan nih buat ngakuin ini. Kalian berdua punya motivasi apa sih nih yang bisa buat jadi belajar jadi juara gitu? Jadi Kak Rizky. Rizky tuh, Kalau dari saya sih lakuin apa yang pengen saya lakuin aja. Iya. Sama jalanin apa yang udah saya lakuin itu. Iya. Saya harus, kalau saya udah mulai, saya harus bisa akhirin itu, nggak bisa setengah-setengah. Iya. Bener, gentle tuh. Kalau Musawir tadi udah nyebut kali ya, tapi bisa nyebut lagi tadi motivasinya buat ngajuin. Buat motivasi terus berprestasi sih, kalau jenuh capek itu pasti kalau berprestasi latihannya, karena hasilnya belum kelihatan. Iya. Tapi di sini mungkin kalau boleh cerita dikit. Iya nggak apa-apa, cerita aja dong. Jadi dari awal saya masuk di sini tuh saya kena masalah izin, tapi waktunya terlalu lama, kena poin dari Bu Surtini. Waduh. Nah, terus ya mungkin ada masalah di situ, poin saya langsung tinggi. Kalau ini dibuka ceritanya 80 poin, saya hampir keluar dari sini. Aduh iya. Udah batas Terus 100 ya. Terus Ya lanjut. Ceritain dong. setelah itu izin pulang kampung. Pulang Oh, kampung. lama ya? Gak diizinin dari sekolah, tapi kena poin ya sudah, keluarga saya terima, ya udah emang ada waktunya pulang kampung, jadi lebih milih pulang kampung. Terus di kampung sedikit depresi sedikit, pas sampai sini alhamdulillah bisa membangkitkan diri. Gimana caranya nunjukin lagi nih, oh poin gue udah tinggi banget nih. Ini kalau gue kena masalah telat aja itu udah bisa keluar dari SMK 34. Iya, tapi udah di ujung jurang. udah di ujung jurang. Tapi gimana caranya, alhamdulillah gue bisa membuktikan oh masalahnya sepele, nggak masalah kayak yang sudah-sudah, yang masalah berat-berat, masalah tawuran atau kenakalan-kenakalan yang lain. Ini masalah cuma pulang kampung. Gue harus berani gimana caranya membuktikan gue bisa berprestasi. Jadi poin yang hilang 80 tuh harus balik lagi, harus 100 penuh lagi, poin 100 ya berkurang poinnya. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kena masalah lagi di sini, dan bisa membuktikan ke Bu Surtini, ke mungkin pelatih silatnya Pak Sarbini, dan untuk guru-guru semuanya,
Jadi jangan setiap ada masalah sedikit langsung ngedown, malu untuk berprestasi, gak Iya. bisa mengekspresikan diri bakatnya ada di mana. Tapi harus jangan lama-lama tuh masalahnya di situ. Iya. Harus bisa keluar dari masalah itu dan harus bisa membuktikan gimana caranya. Oh, gue bisa. Oh, gue mampu. Harus maju ke depan untuk berprestasi di SMK 34 ini. Ya. Dalam ya ini dari Musawir nih, orang ada terpuruknya, tapi juga kita harus bangkit juga. Nah, Iya, bener itu. banget. Iya. Nah, kalau idola, ada gak sih idola atau inspirasi kalian untuk terus berkarya? Iya tuh, ada nggak? Kalau dari saya sih ada ya Siapa tuh? yang berpengaruh bagi hidup saya. Satu dari seniman asal Bandung, Pid Waduh. Baik. Siapa itu? Pid Baik. Iya, dia punya kata. Ya, dia penulis, sutradara film, Hmm. pelukis juga. Oh iya. Banyak deh dia. Iya. Jadi inspirasi ya. Ya, jadi inspirasi saya. Kalau Musawir? Kalau tokoh idola sebenarnya banyak. Indonesia, apalagi di Indonesia ini Waduh, iya. tahun 2018 kalau nggak salah itu kan ada Asian Games yang Jakarta, Palembang, Oh, iya. dan Wah, ingat Indonesia. banget itu. Itu kan dari segi Pancasilatnya kayak contohnya Hanifan, terus yang dari perguruan saya sendiri itu ada Pak Harum itu jadi inspirasi banget. Oh, Indonesia bisa sebesar ini dengan budayanya pencaksilatnya. Iya, Dan benar. gua sendiri pun memegang erat budaya Indonesia yang ya kalau istilah lainnya tuh budaya luar tuh masih kurang tertarik, masih kurang tertarik dengan budaya luar, masih ingin mengembangkan budaya Indonesia. Jadi Iya, bagus kalau banget. apalagi idol yang nggak satu perguruan, jadi itu Mbak Harum itu satu perguruan dengan saya dan itu bisa jadi motivasi banget. Terus dari segi Pancasilatnya itu satu, terus ada lagi dari perguruan saya juga itu kan bela diri kan ada bermacam-macam, jadi dia tuh ikutnya ke MMA-nya bukan ke Pancasilatnya. Itu MMA ya, yang fight gitu. itu Mas Wardi itu udah juara dunia dan udah dapat julukan becak lawu. Itu udah wow banget sih dan Iya. jadi suatu kebanggaan tersendiri, Keren apalagi banget. satu perguruan dengan saya, dan itu semua spesial buat saya. Ya, keren banget sih. Orang pasti punya tokoh idolanya masing-masing ya. Pastinya, Pak. Iya. Nah, tadi idola. Nah, sekarang boleh dong berbagi tips buat teman-teman semua untuk bisa berprestasi. Iya, bisa jadi Ada. juara. Punya nggak sih tipsnya gitu? Tipsnya Pastinya ada. dari saya dulu nih. Iya, Iya, apa? boleh. Boleh. Ya, tipsnya kayak yang tadi saya bilang, Iya. lakuin aja dulu. Iya, usaha ya. Iya. Coba. Dulu hidup di dunia kan jangan cuma diem-diem aja gitu. Iya, harus ada usahanya. Harus ada usaha biar nggak sia-sia lah. Ah, benar. Benar-benar. Kalau di Musawir apa tuh tipsnya? Tipsnya gini, pertama apalagi kita kan bareng-bareng masih sekolah Iya. SMK, STM. Jadi gini, cari apa sih hobi lu, apa sih hobi jadi diri kalian tuh apa sih? Gue tuh sukanya ngelakuin apa sih? Iya. Dalam tanda kutip harus positif, kalau negatif kan Iya, nggak boleh dong. juga. Dan kalau udah ketemu itu, apapun tentang itu, cari celah supaya kita bisa melatih dalam bakat itu. Misalkan, oh kayaknya seru nih latihan silat, oh kayaknya seru nih latihan futsal, oh kayaknya seru latihan basket. Iya. Nah, dan nggak bisa cuman oh seru nih lihat orang main basket, nggak bisa. Jadi harus cari celah gimana caranya gua harus berlatih dalam bakat itu, dalam Iya. bidang itu. Ditekunin ya? Harus ditekunin. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, jangan cuman berlatih doang, tapi kamu berlatih nih, misalkan ada yang hobi basket tapi latihan terus tapi Iya. nggak berani action Iya. untuk lomba keluar. Benar. Jadi kan nggak, ayo sini coba yang latihan terus tapi nggak lomba, apa itu berarti kan capeknya doang dapatnya, nggak Iya. dapat Iya. prestasinya, Nggak sia-sia. berusaha. Pernah coba ya? Harus berani action. Oh ada event ini, misalkan kalau di silat, oh ada event ini, kita ikut yuk, kita coba lawannya siapa, yuk kita coba. Harus berani action tampil di luar. Terus jangan takut kalah. Oh misalkan apalagi kalau di silat, kalau misalkan bagannya udah keluar, itu banyak pesilat yang udah ketar-ketir. Lawannya tapak suci, lawannya dari perguruan ini, dari perguruan ini, Gitu dari ya? perguruan itu bisa mengedonkan. Tapi jangan sampai di ngedon mental.
jangan sampai lihat bagan doang, oh lawan ini ngedown mentalnya, jangan sampai. Itu biarin aja, jalanin aja, coba dulu, harus berani. Yang penting mental keberanian buat mencoba itu ada. Terus nanti semisalkan ada 2 poin, kalau misalkan menang, nah itu jangan menjadi suatu kepuasan dalam diri, harus jangan sombong. Kalau misalkan menang, itu malah jadi start awal gimana caranya mempertahankan kemenangan ini, harus tetap ada di dalam diri lu. Oh, iya. Jangan sampai Mental pindah ke juara. tangan orang lain. Nah itu ya kalau menang, tanggung jawabnya juga nambah. Jangan sampai menang terus kalah, kan sama aja bohong. Iya. Terus kedua, kalau misalkan kalah, jangan langsung patah semangat. Harus gimana caranya, kok gue bisa kalah ya? Apa sih yang kurang dari gue? Apa sih yang salah dari gue? Harus diintrospeksi diri, terus harus berani berevolusi. Gimana caranya, hari ini gue kalah, besok gue harus menang. Oh iya, Benar. Harus berani. dalam sih itu. Bagus banget sih motivasinya ini. Oke, mungkin kalau selanjutnya kalian nih punya pesan-pesan nggak sih nih buat teman-teman kita nih yang di SMK 34 gitu? Pesan-pesan aja. Apa? Sower dulu Ben, sower. Oh iya. Apa sih dulu? Gak apa-apa Rizky sering. Udah dong. Oke, jadi pesan untuk semuanya, kita sebagai warga sekolah, istilahnya meskipun yang ada kelas 10, ya kelas 11, kelas 12, kelas 10 misalkan masuk ke sekolah sini karena terpaksa atau ada tekanan dari luar, itu jangan sampai mengedonkan mental. Lu udah kecemplung di 34, apa yang jadi peluang di 34 harus lu kejar. Iya, bangga Itu ya. satu. Harus bangga. Terus kedua, untuk kelas 11, 10, kelas 12 itu jangan sampai malu-malu untuk mengeluarkan apa sih hobi kamu, hobi apa sih yang lu suka di sini dalam positifnya tadi ya. Iya. Jangan malu-malu tuh, harus dikeluarkan, harus ditunjukkan, dan dalam arti kata harus berani action. Nah, terus tips untuk sekolah ini untuk semuanya, yuk kita bareng-bareng, untuk guru, untuk kepala sekolah, yuk kita bareng-bareng dorong. Kita butuh dukungan, supaya kita butuh motivasi supaya murid-murid di sini bisa lebih berprestasi lagi. Wah, iya. Dan harus emang benar-benar butuh dukungan dalam segi pertama motivasi, terus kedua fasilitas dan segala macamnya. Masing-masing hobi kan beda-beda apa yang dibutuhkan. Terus kedua itu dalam murid nih, tadi kan untuk warga sekolah, guru, kepala sekolah. Untuk murid yang pertama tadi kan jangan malu-malu untuk mengeluarkan apa yang kamu Keren. suka. Iya, benar. Terus yang kedua, ayo kita bareng-bareng. Lu udah nyemplung di 34. Nah, lu juga harus menjaga nama baik 34. Jangan sampai gengsi sama sekolah lain perihal hal negatif. Dipanas-panasin sama sekolah luar, di macam-macamin sama sekolah luar, ngebales, tawuran lah segala Aduh. macam. Ya, jangan sampai, harus actionnya dalam hal positif, harus buktiin. Sekolah 34 dulu terkenalnya jelek, jangan sampai dulu itu sampai ke sekarang terkenalnya jelek terus. Harus berubah dalam jeleknya, harus berubah jadi lebih baik. Terus harus buktiin kalau itu tuh dulu, sekarang ya sekarang. Iya. Dan harus benar-benar berubah. Gimana caranya, kita harus bareng-bareng untuk semuanya, bareng-bareng kita buktiin ke semuanya, ke sekolah luar, ke manapun, kita harus sama-sama buktiin kita harus bisa bangkit. Apalagi 2 tahun kebelakangan ini kan pandemi, dan kita harus bangkit dari itu. Iya. Jangan sampai kita pandemi di rumah terus, pas masuk sekolah malah nggak ada prestasinya. Aduh. Dan itu malah justru harus ada prestasinya Iya, di situ. benar banget sih ini. Banget. Kalau Gitu. kalau pesan dari Kariski gimana? Ya, pesan dari saya, dari omongan tadi yang saya omongin ya lakuin aja dulu. Kayak saya mau ngutip kata-kata dari idola saya juga yang tadi saya sebutin, Pidi Baik itu. Suara bagus naik ke atas panggung itu biasa. Iya. Suara jelek naik ke atas panggung itu baru luar Wah, biasa. iya benar. Jadi ya lakuin aja dulu. Usaha ya. Iya. Coba. Ya, coba ya terus lakuin apa yang lo pengen lah. Iya. Nggak usah takut dihujat sama orang ya. Benar. Emang dia bisa apa gitu? Waduh, iya benar banget sih ini. Yang penting kita punya Ya udah, mental. makanya udah nggak usah
malu suara gue jelek, nggak apa-apa, nyanyi aja dulu, ntar juga ada yang suka, Iya, ntar benar. juga bisa belajar ya kan. Wah, bener banget sih ini. Tadi sih itu pertanyaan terakhir ya dari kita. Sekarang kalian punya kata-kata penutupan nggak, closing statement? Sebelum kita mengakhiri Iya. podcast kali ini. Penutupan. Kata-kata penutup dari saya, ayo kita bareng-bareng bikin sekolah SMKN 34 ini bangkit dari keterpurukan, bangkit untuk bisa lebih berprestasi lagi. Kak Rizky? Ya kalau dari saya jangan lupa ibadah ya, Waduh. buat Itu yang yang agama utama. muslim, sholat, Iya, aduh. zakat, naik haji kalau mampu ya. Aduh. Nih, sebelum kita tutup, kita mau jargon dulu dong. Kalian udah tahu jargon kita kan? Apa tuh? Ya, atau kita praktekin dulu sih, Pak. Oke. Student Revolution, Stand up, speak up, stop hate. Bisa dong? Bisa dong. Ayo. Ya, ayo. Student Revolution, Stand up, speak up, stop hate. Mungkin ini aja ya buat podcast kita hari ini. Kita punya kesimpulan. Ya intinya tadi dari yang Kak Ahmad bilang sama Kak Rizky, jangan minder duluan ya. Intinya coba aja dulu, lakuin apa yang kalian suka gitu. Jangan patah semangat. Ya, mungkin Iya. udah. Jangan patah semangat. Yang penting kita nyoba aja dulu. Iya. Kalau belum dicoba, kan kita belum tahu dong hasilnya. Oke, mungkin itu aja ya buat podcast kita hari ini. Stay tune buat podcast kita selanjutnya. Jaga kesehatan mental. Salam sehat. Dadah. Dadah.